Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku kelas 10 tahun ajaran 2020-2021 yang saya sayangi, saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada kesempatan ini kalian masih tetap mengikuti kegiatan MPLS di hari ketiga ini dalam situasi yang berbeda dari tahun-tahun yang sebelumnya. Tetap semangat untuk mengikuti kegiatan ini. Perkenalkan, nama saya Nunik Sri Ritasari. Saya adalah salah satu guru dari SMA Negeri 8 Yogyakarta. Saya mengampu mata pelajaran fisika dan juga dari sekolah Ibu Nunik ini juga diberi tambahan sebagai Wakil Kepala Sekolah Urusan Hubungan Masyarakat. Anak-anakku semua, pada kesempatan ini Ibu akan memberikan materi tentang kenali potensi dirimu. Apa itu potensi diri? Potensi diri itu adalah merupakan kemampuan atau kekuatan dasar yang dimiliki oleh manusia, namun masih terpendam dalam dirinya yang menunggu untuk dinyatakan menjadi suatu manfaat nyata dalam kehidupan diri manusia. Jadi setiap manusia pada dasarnya akan memiliki kekuatan yang hebat, walaupun kadang-kadang manusia atau seseorang itu tidak paham apa yang menjadi potensi dirinya. Maka dari itu potensi diri itu harus dikembangkan, digali dan juga dikenali. Ada beberapa macam potensi diri. Yang pertama adalah potensi berpikir, yang kedua potensi emosi, yang ketiga potensi fisik, dan yang keempat potensi sosial. Sebenarnya masih banyak sekali macam-macam potensi diri yang ada pada diri setiap manusia. Tetapi dalam kesempatan ini saya hanya akan menyampaikan 4 dari macam-macam potensi diri tersebut. Yang pertama tadi adalah potensi berpikir. Manusia ini mempunyai potensi berpikir karena sejatinya memang manusia diberi akal dan pikiran oleh Tuhan, sehingga dia itu akan berpikir. Banyak contoh orang-orang sukses yang memiliki potensi berpikir yang sangat luar biasa. Seperti kalian ketahui, seperti Bill Gates yang membuat atau menemukan Microsoft Office, dan juga penemu dari Facebook seperti Mark Zuckerberg, dan juga bahkan alumni SMA Negeri 8 sendiri juga ada yang memiliki potensi berpikir yang sangat luar biasa. Dia adalah namanya Christopher Valel. Dia alumni tahun 2019. Dia pernah diundang di salah satu perusahaan raksasa yaitu Google. Pada waktu itu dia masih kelas 11 dan dia mempresentasikan hasil dari penelitiannya tentang bagaimana mengkompres data yang besar menjadi kecil dan bisa dengan kuota yang sangat sedikit. Dan itu sangat diapresiasi oleh Google, walaupun sebelumnya kakak kelas kalian itu pernah ditolak di Indonesia mengenai penelitian tersebut. Jadi orang-orang yang memiliki potensi berpikir yang luar biasa itu adalah mereka itu mampu menggabungkan beberapa informasi, beberapa data, sehingga dia bisa menghasilkan suatu ide-ide baru. Jadi manusia yang memiliki potensi berpikir yang sangat luar biasa itu, mereka itu mampu menggabungkan beberapa informasi menjadi suatu pemikiran yang cemerlang, menjadikan ide-ide baru yang kreatif, yang inovatif, sehingga apa yang dia pikirkan tadi, apa yang dia hasilkan dari ide-ide tadi itu bisa menjadi suatu manfaat yang luar biasa bagi masyarakat pada umumnya. Yang kedua adalah potensi emosi. Potensi emosi itu artinya bahwa masing-masing manusia itu memiliki potensi cita rasa, yang mana dengan hal tersebut manusia dapat memahami orang lain, ingin mencintai dan dicintai, memperhatikan dan diperhatikan, menghargai dan dihargai, dan cenderung pada kebaikan dan keindahan. Orang-orang yang memiliki potensi emosi yang baik itu adalah orang-orang yang lembut hatinya. Dia akan cenderung lebih berempati kepada orang lain, juga memiliki
tepo seliro yang tinggi. Jadi orang-orang yang memiliki potensi emosi ini sangat cocok bekerja di bidang sosial dan bidang keagamaan. Macam-macam potensi yang lain adalah potensi fisik, dan itu sangat mudah kita kenali. Pada waktu-waktu tertentu, manusia itu akan memiliki potensi yang luar biasa untuk menjadikan gerakan fisik yang efektif dan efisien, serta memiliki kekuatan fisik yang tangguh. Seseorang yang memiliki bakat dalam bidang fisik bisa mempelajari olahraga dengan cepat dan selalu menampilkan permainan yang terbaik. Dan potensi fisik ini sangat mudah kita kenali. Misalkan seseorang dengan fisik yang bagus, memiliki wajah tampan, memiliki wajah ayu, wajah rupawan, bertubuh atletis, dan itu akan sangat mudah kita kenali. Orang-orang yang memiliki potensi fisik yang luar biasa seperti itu biasanya dia akan bisa bagus di bidang olahraga ataukah di bidang entertain seperti menjadi bintang sinetron, bintang film, presenter dan sebagainya. Jadi berbahagialah orang-orang yang memiliki potensi fisik yang bagus. Yang keempat adalah potensi sosial. Seseorang yang memiliki potensi sosial yang besar tentu memiliki kapasitas dalam penyesuaian diri dan mempengaruhi orang lain. Adapun kemampuan menyesuaikan diri dan juga mempengaruhi orang lain berdasarkan kemampuan belajarnya, baik dalam tataran pengetahuan maupun keterampilan seseorang tersebut. Jadi orang yang memiliki potensial yang bagus, potensi sosial yang bagus itu akan cocok menjadi pemimpin, karena mereka itu akan mampu mempengaruhi orang lain dan mampu mengorganisasi orang lain, sehingga mereka ini cocok sekali untuk menjadi pemimpin. Terus bagaimana kita cara mengenali potensi diri kita? Yang pertama adalah cara mengenali potensi diri kita itu adalah yang pertama self assessment atau penilaian diri. Jadi kita sebagai individu itu harus sering mengenali diri kita sendiri. Seperti apa atau sebenarnya kita potensi yang ada pada kita itu apa saja, sehingga kita itu bisa membuat daftar apa kelebihan kita dan apa kekurangan kita. Jadi penilaian diri ini sangat penting untuk menentukan sebenarnya apa potensi yang ada pada diri kita. Yang kedua adalah feedback orang lain, masukan dari orang lain. Jadi masukan dari orang lain yang paling mudah adalah masukan dari orang-orang terdekat kita, seperti orang tua kita, saudara kita, teman-teman akrab kita. Jadi apa yang menjadi masukan orang lain itu juga kita pertimbangkan untuk mengembangkan potensi diri kita. Yang ketiga adalah konsultasi dengan guru. Jadi tidak cukup hanya dengan penilaian diri, masukan dari orang lain, bahkan kita pun juga harus berkonsultasi dengan guru, terutama wali kelas atau guru BK. Jadi kalian bisa berkonsultasi dengan Bapak Ibu guru yang ada di sekolah ini untuk membicarakan tentang potensi apa yang kalian miliki yang bisa berdampak nantinya itu untuk kesuksesan kalian. Dan yang terakhir, untuk mengenali potensi diri kalian itu dengan tes psikologi. Jadi kalau ingin lebih akurat, lebih bisa dipercaya dengan tes psikologi. Jadi kalau dimungkinkan memang tes psikologi ini akan memberikan hasil seperti apa bakat dan minat kita. Jadi untuk mengenali potensi diri kita, di samping tadi ada penilaian diri, feedback orang lain, konsultasi dengan guru atau wali kelas, dan yang terakhir untuk lebih mendapatkan hasil yang lebih akurat dan lebih terpercaya, memang ada baiknya kalian mengikuti tes psikologi. Dari hasil tes psikologi itu tadi, kalian nanti akan mendapatkan masukan dari psikolog apa sebenarnya bakat, minat, dan potensi terbesar kalian. Jadi dengan tes psikologi akan lebih akurat apa yang menjadi potensi terbesar kalian. Bagaimana cara mengembangkan potensi diri? Yang pertama, untuk mengembangkan potensi diri kalian itu adalah menguatkan niat. Jadi niat yang kuat itu sangat penting untuk kalian, karena tanpa niat sesuatu itu tidak akan
mencapai kesuksesan. Dengan niat yang kuat, yang timbul dari diri di dalam kalian sendiri, itu akan membuat hasil dari apa yang kalian perjuangkan itu nanti akan menjadi berhasil dan sukses. Yang kedua, bersikap terbuka. Artinya apa? Bersikap terbuka, menerima masukan dari orang lain, tidak gampang marah kalau diberi masukan. Jadi kita harus banyak-banyak menerima saran atau kritikan dari orang lain. Kita harus legowo kalau misalkan mendapat kritikan dari orang lain. Jadi bersikaplah terbuka. Yang ketiga adalah berpikir positif dan berada di lingkungan yang baik. Ini sangat penting. Kalau kita berpikiran positif, insya Allah nanti semuanya juga akan positif, dan juga berada di lingkungan yang baik itu akan banyak pengaruhnya terhadap kalian. Jadi kalau kalian memiliki potensi tertentu, berada pada lingkungan yang sudah sesuai, itu akan lebih menjamin bahwa potensi kalian itu akan jauh lebih bagus daripada kalian sudah berpikir positif tetapi berada di lingkungan yang salah. Itu akan membuat hasilnya juga tidak akan sempurna. Dan yang keempat adalah ikut kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai. Tadi ada beberapa jenis atau macam potensi diri. Jadi salah satunya untuk pengembangannya adalah ikut ekstrakurikuler yang sesuai. Seperti tadi, potensi berpikir, apa yang sesuai dengan ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 8 Yogyakarta, kalian bisa mengikuti kegiatan ekstra di Layota Science Club. Itu adalah dibidangi oleh Olimpiade Sains maupun Olimpiade Ekonomi, Geografi, Kebumian, Komputer, dan lain sebagainya. Jadi orang-orang yang memiliki potensi berpikir bagus itu akan cocok ikut DSC, mungkin ikut penelitian, opsi, juga mengikuti kegiatan-kegiatan lain yang memang sesuai dengan potensi berpikirnya. Ada debat juga di SMA Negeri 8 Yogyakarta dan sebagainya. Sementara untuk potensi emosi, kalian bisa ikut ekstrakurikuler yang sesuai, yaitu seperti KSR atau Palang Merah Remaja di SMA ini juga ada. Sedangkan untuk potensi sosial, kalian bisa mengikuti ekstrakurikuler seperti kegiatan organisasi seperti OSIS MPK, itu juga cocok untuk kalian yang memiliki potensi sosial. Dan yang potensi fisik, apa saja yang bisa diikuti dari ekstrakurikuler yang memiliki potensi fisik yang bagus, itu banyak sekali. Di bidang olahraga itu banyak sekali, ada bulu tangkis, ada tenis meja, basket, sepak bola, futsal, dan lain sebagainya. Itu tadi hal-hal untuk mengembangkan potensi diri kalian. Saya kira untuk materi potensi diri saya kira cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, ini ada informasi tentang perpustakaan SMA Negeri 8 Yogyakarta tahun ajaran 2020-2021. Syarat menjadi anggota perpustakaan SMA Negeri 8 Yogyakarta, yang pertama, bisa siswa, guru, dan karyawan SMA Negeri 8 Yogyakarta. Syarat yang kedua adalah menyerahkan pas foto ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar. Sedangkan tata tertib peminjaman siswa, yang pertama, peminjam membawa kartu anggota perpustakaan. Yang kedua, peminjam harus datang sendiri dan tidak boleh menggunakan kartu anggota orang lain. Yang ketiga, peminjam yang menghilangkan atau merusakkan buku diharuskan mengganti dengan buku yang sama atau dengan uang seharga buku tersebut. Bagaimana tata cara peminjaman buku perpustakaan di SMA Negeri 8 Yogyakarta? Yang pertama, memilih buku maksimal 3 yang ingin dipinjam. Yang kedua, peminjam mendatangi meja sirkulasi atau pelayanan, menyebutkan nomor anggota perpustakaan kepada petugas perpustakaan. Yang ketiga, peminjam menulis keterangan judul buku dan tanggal pinjam di kartu anggota perpustakaan. Yang keempat, peminjam menulis nama dan kelas serta paraf di kartu buku yang terdapat biasanya di buku bagian belakang. Yang kelima,
petugas perpustakaan akan memberikan cap tanggal kembali pada lembaran yang terdapat di buku bagian belakang serta kartu buku. Yang keenam, petugas memproses atau menginput data peminjaman buku pada komputer. Dan yang terakhir adalah buku yang sudah diproses dapat dibawa oleh peminjam dan proses peminjaman buku selesai. Ini adalah salah satu contoh kartu anggota perpustakaan. Jadi di situ terdapat foto, identitas dari kalian, kelas berapa, nomor absen berapa, dan sebagainya. Bagaimana cara mengembalikan buku perpustakaan? Yang pertama, peminjam mendatangi meja sirkulasi atau pelayanan menyebutkan nomor anggota perpustakaan kepada petugas perpustakaan. Yang kedua, petugas mengambil kartu anggota perpustakaan peminjam. Yang ketiga, peminjam menyerahkan buku yang dipinjam. Yang keempat, petugas menerima buku dari peminjam dan memproses pengembalian buku pada komputer dan secara manual. Yang kelima, apabila pengembalian buku tidak terlambat, tidak dikenai denda atau konsekuensi. Apabila pengembalian buku terlambat dikenai konsekuensi, yaitu membuat IC dengan tema yang ditentukan oleh pihak perpustakaan. Dan proses pengembalian buku selesai. Terima kasih. Itu tadi adalah sekilas informasi tentang perpustakaan SMA Negeri 8 Yogyakarta. Kalian nanti kalau sudah eranya sudah normal dan kalian sudah bisa bersekolah kembali di SMA Negeri 8 Yogyakarta, kalian bisa mengunjungi perpustakaan SMA Negeri 8 Yogyakarta. Demikian tadi materi saya, yaitu tentang potensi diri. Sebelum saya akhiri, saya akan menyampaikan informasi kepada kalian semua, anak-anakku kelas 10, bahwa untuk segala informasi kalian bisa mengakses lewat Instagram, yaitu lewat humas.delayota, melalui akun YouTube SMA Negeri 8 Yogyakarta, dan segala informasi yang terkait dengan SMA Negeri 8 Yogyakarta juga bisa diakses lewat web SMA Negeri 8 Yogyakarta dengan alamat sma-negeri8jogja.sch.id. Itu beberapa media sosial yang kalian perlu tahu dan kalian bisa browsing tentang informasi SMA Negeri 8 Yogyakarta lewat ketiganya tadi. Saya kira cukup sekian materi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.